LPD Desa Adat Sogra telah menggelar laporan pertanggungjawaban, LPJ, tahun buku 2022. Pemucuk LPD Desa Adat Sogra, Iwayan Putra menyatakan dalam LPJ, juga dilakukan sejumlah kegiatan, yakni menyerahkan dana pembangunan, dana sosial, ke Banjar Adat, Desa Adat dan ke Prajuruk. Itu artinya kami sudah sinergi dengan masyarakat baik pura, desa adat bahkan sekolah. Tanpa dukungan masyarakat, tentunya kami tidak ada artinya. Selaku Ketua LPD, berharap bisa melanjutkan visi dan misi LPD dalam melakukan swadharma. Lebih lanjut dikatakan, dari sisi sistem, pihaknya sediakan sistem digitalisasi, baik ATM, dan mobile LPD. Kami sudah jalankan anjuran pemerintah mengenai transaksi non-kas. Dalam laporan ini kita juga mengagendakan beberapa kegiatan sebagai simbolisasinya, di mana kita juga menyerahkan dana pembangunan desa, dana sosial untuk pembangunan gedung MDA, dana sosial untuk Banjar Adat, dana sosial untuk desa adat, dana-dana untuk ke Prajuruk. Itu merupakan simbolisasi di mana realisasinya selama ini kita sudah bersinergi, baik itu kepada pendidikan, di bidang pendidikan dengan para murid-murid, dengan masyarakat secara umum, baik itu pura maupun organisasi desa adat di sekitaran Sogra. Jadi secara umum LPD ketemu Astongkara dengan, walaupun dalam situasi yang seperti ini, secara umum baik itu kesehatan, kita mendapat skor 82 lebih, sehingga nilai kesehatan LPD dari sisi kesehatan sehat, dari segi pekerjaan pelayanan, masih kita bisa melayani sesuai dengan tugas fungsi yang dimandatkan di Perda maupun tujuan daripada Prof Mantro dalam mencetuskan ide LPD ini. Bendesa Adat Sogra yang juga selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Sogra, Dro Mangku Wayan Sukra berharap kondisi LPD Sogra kondusif dan bisa bertahan. Sampai saat ini LPD Sogra mampu membukukan aset 84 miliar rupiah. Dengan laba 1,6 miliar rupiah, dan kami selaku desa adat mendapat dana dari laba sebesar 320 juta rupiah. Perkembangan LPD sejauh ini berjalan baik. Dari sisi asas manfaat, LPD amat dirasakan, yakni pembangunan fisik infrastruktur di Pura. Target ke depan, dia berharap bisa menggerakkan roda perekonomian. Kemudian bisa mensejahterakan Krama, dari Pemucuk, Prajuru dan Krama di Sogra agar sejahtera dengan adanya LPD. Kami harap target bisa ditingkatkan dan tercapai. Adapun pesan bagi pegawai LPD, pertama, harus optimis. Kedua, harus hati-hati dan ketiga, loyal. Keempat, agar terus menjaga kondusivitas sinergi dengan Prajuru dan tokoh masyarakat dan badan pengawas. Ke depan, tidak lepas dari visi dan misi dari LPD, yaitu untuk bisa pertama untuk menggerakkan roda perekonomian, itu tidak boleh kita pungkiri. Yang kedua, mensejahterakan kramu masyarakat, baik itu dari kalangan dari Prajuru, Pemucuk, LPD, termasuk saya selaku pengawas, termasuk kramu adat, semuanya yang ada di wilayah Sogra, biar bisa sejahtera dengan adanya LPD di sini, dan target terus bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan semua harapan kami baik dari Prajuru Vanureksio maupun Prajuru LPD bisa tercapai, tak lepas dari semua kontribusi dengan masyarakat, dengan para tokoh masyarakat, dan terutama kami selaku Vanureksio. Ketua BKS LPD Kabupaten Karangasem, yang juga selaku Pemucuk LPD Desa Adat Sibetan, Made Mastiawan menyatakan, perkembangan LPD sudah membaik. LPD di Karangasem sudah meningkat, baik aset maupun kinerja. Pihaknya amat bersyukur karena lembaga milik desa adat mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Kedepan, kami berharap kerjasama semakin ditingkatkan. Perkembangan LPD sudah semakin baik, terutama dari laporan LPD bahwasanya LPD di Karangasem sudah ada peningkatan 14% kenaikannya dari aset yang sebelumnya. Jadi kita sangat bersyukur sekali bahwa lembaga perpindahan desa sebagai lembaga milik desa adat yang merupakan
aset laba desa adat sekarang sudah mampu memberikan kontribusi terhadap desanya, masyarakatnya, baik secara ekonomi maupun sosial yang sudah bisa diberikan oleh LPD.